Simon Tahamata diambang gabung PSSI. Follow akun Timnas Indonesia, spekulasi menguat. Dari sekian banyak akun yang diikutinya, Simon Tahamata tiba-tiba memfollow PSSI dan Timnas Indonesia. Apakah ini kode bahwa ia akan segera ditunjuk sebagai direktur teknik? Dengan pengalaman luar biasa di Belanda, ia bisa membawa perubahan besar untuk Garuda. Bagaimana pendapat kalian? Coba tulis komentar kalian di bawah video ini. Arkan Kakak diincar FC Noord-Jylland. Striker muda Indonesia siap perantau ke Eropa. Kabar mengejutkan datang dari striker muda Indonesia, Arkan Kakak. Di usia 17 tahun, ia menjadi target utama FC Noord-Jylland, klub papan atas Liga Denmark. Setelah penampilan luar biasa di Piala Dunia U17, bisakah Arkan Kakak segera berlabuh di Eropa? Mari kita simak perjalanan gemilangnya yang membawa harapan besar bagi sepak bola Indonesia. Benarkah Kurniawan Dwi Yulianto jadi asisten pelatih Timnas Indonesia? Ini jawaban mengejutkan dari sang legenda. Rumor panas beredar bahwa Kurniawan Dwi Yulianto akan bergabung dengan Patrick Kluivert sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia. Namun setelah kembali ke Indonesia, Kurniawan memberi klarifikasi mengejutkan yang membuat banyak pihak bertanya-tanya. Apakah ada alasan tersembunyi di balik semua spekulasi ini? Temukan jawabannya di artikel ini. Dari Oxford ke Garuda, Olero mengungkap alasan mengapa ia tak sabar bela Timnas Indonesia. Perjalanan luar biasa Olero baru saja dimulai. Setelah debut di Oxford United, kini ia fokus untuk mengenakan jersey Timnas Indonesia. Dengan semangat yang membara dan kisah pribadi yang mengharukan, bagaimana sang pemain ini bisa menjadi pahlawan Garuda dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026? Simak cerita inspiratifnya. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Simon Tahamata diambang gabung PSSI. Follow akun Timnas Indonesia, spekulasi menguat. Dari sekian banyak akun yang diikutinya, Simon Tahamata tiba-tiba memfollow PSSI dan Timnas Indonesia. Apakah ini kode bahwa ia akan segera ditunjuk sebagai direktur teknik? Dengan pengalaman luar biasa di Belanda, ia bisa membawa perubahan besar untuk Garuda. Bagaimana pendapat kalian? Coba tulis komentar kalian di bawah video ini. Simon Tahamata tiba-tiba jadi sorotan. Pria berusia 68 tahun ini kedapatan mengikuti akun Instagram resmi PSSI dan Timnas Indonesia @timnasindonesia. Bahkan, ia juga memfollow akun Ketua Umum PSSI @Erick Thohir. Apakah ini sinyal kuat bahwa Simon Tahamata bakal menduduki kursi Direktur Teknik PSSI? Dari total 637 akun yang diikutinya, kehadiran akun-akun sepak bola Indonesia di daftar tersebut seolah memperkuat spekulasi bahwa ia akan segera bergabung dengan PSSI. Apalagi PSSI memang tengah mencari sosok yang tepat untuk posisi ini. Erick Thohir sebelumnya sudah menegaskan bahwa Direktur Teknik PSSI yang baru akan diumumkan pada akhir Februari 2025. Namun menurut pria berusia 54 tahun itu, mencari sosok yang tepat bukanlah perkara mudah. Mencari figur dirtek yang tepat tidak mudah karena memang kan di Indonesia sendiri sudah ada beberapa figur pelatih yang juga punya track record dan hasil yang bagus. Jadi kita masih cari figur yang benar-benar bisa dihormati dan juga mengerti bagaimana rencana sepak bola Indonesia ke depan, ujar Erick Thohir. Erick juga menekankan bahwa direktur teknik yang baru harus siap turun langsung ke berbagai daerah di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan filosofi sepak bola Indonesia dapat diterapkan secara luas dan berkelanjutan. Dengan demikian, prestasi Timnas Indonesia tidak hanya bersinar di satu generasi saja, melainkan terus berkembang dari waktu ke waktu.
Bagi yang belum familiar, Simon Tahamata adalah legenda sepak bola Belanda yang memiliki rekam jejak cemerlang. Semasa aktif sebagai pemain, ia dikenal sebagai winger kiri yang lincah dan berbahaya. 3 gelar Eredivisie bersama Ajax Amsterdam menjadi bukti kualitasnya di atas lapangan. Tak hanya itu, ia juga pernah membela timnas Belanda sebanyak 22 kali dan mencetak 2 gol. Setelah gantung sepatu pada 1996 di usia 40 tahun, Simon tidak benar-benar meninggalkan dunia sepak bola. Ia melanjutkan karier sebagai pelatih dan sempat menangani tim junior Standard Liège, Germinal Beerschot, serta Al Ahly. Salah satu pencapaian terbaiknya adalah menjadi pelatih teknis di Akademi Ajax Amsterdam, klub yang membesarkan namanya. Saat ini, Simon Tahamata aktif mengelola akademi sepak bola miliknya sendiri di Berlin, Jerman. Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang pembinaan pemain muda, ia dianggap sebagai kandidat ideal untuk membantu mengembangkan sepak bola Indonesia. Apalagi Simon memiliki darah Maluku yang membuatnya memiliki ikatan emosional dengan Indonesia. Hal ini bisa menjadi faktor tambahan yang membuatnya lebih termotivasi untuk membangun sepak bola tanah air. Melihat gelagat yang ada, bukan tidak mungkin Simon Tahamata akan segera diumumkan sebagai Direktur Teknik PSSI yang baru. Namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari PSSI maupun Erick Thohir terkait hal ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah Simon Tahamata adalah sosok yang tepat untuk membawa sepak bola Indonesia ke level lebih tinggi? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Arkan Kakak diincar FC Noord-Jylland. Striker muda Indonesia siap merantau ke Eropa. Kabar mengejutkan datang dari striker muda Indonesia, Arkan Kakak. Di usia 17 tahun, ia menjadi target utama FC Noord-Jylland, klub papan atas Liga Denmark. Setelah penampilan luar biasa di Piala Dunia U17, bisakah Arkan Kakak segera berlabuh di Eropa? Mari kita simak perjalanan gemilangnya yang membawa harapan besar bagi sepak bola Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari striker muda berbakat Indonesia. Arkan Kakak, penyerang andalan timnas Indonesia, tengah dipantau oleh klub papan atas Liga Denmark, FC Noord-Jylland. Apakah ini pertanda bahwa bintang masa depan Garuda akan segera hijrah ke Eropa? Di usianya yang baru 17 tahun, Arkan Kakak sudah memiliki segudang pengalaman. Musim ini ia telah mencatatkan 7 penampilan di Liga 1 bersama Persis Solo. Tak hanya bersinar di level klub, Arkan Kakak juga telah mencatatkan 2 caps bersama Timnas Indonesia Senior. Nama Arkan Kakak semakin dikenal publik internasional setelah tampil gemilang di ajang Piala Dunia U17 2023. Kala itu ia sukses mencetak 2 gol untuk Timnas Indonesia U17, membuktikan potensinya sebagai striker house goal. Performa impresifnya tak berhenti di situ. Ia kemudian membawa Timnas Indonesia U19 meraih gelar juara AFF U19 2024 di Surabaya. Keberhasilannya ini semakin mengukuhkan dirinya sebagai ujung tombak masa depan sepak bola Indonesia. Di level klub, Arkan Kakak juga menjadi andalan lini depan Persis Solo. Performa cemerlangnya membuat namanya kini masuk dalam radar klub luar negeri. Kabar ketertarikan FC Noord-Jylland pertama kali disampaikan oleh akun X @markatopneus. Klub Denmark tersebut dikabarkan sangat terkesan dengan Arkan Kakak dan siap memantau perkembangan sang striker secara serius. Pemain muda Persis Solo, Arkan Kakak sedang diincar oleh raksasa Denmark, FC Noord-Jylland, tulis @markatopneus. Sumber dekat klub telah mengonfirmasi bahwa staf perekrutan senior terkesan dengan pemain Indonesia berusia 17 tahun itu dan akan terus memantau pemain tersebut.
Striker depan dengan tinggi 6,2 inch ini telah berhasil mendapatkan 2 caps untuk timnas Indonesia, tambah laporan tersebut. Ketertarikan klub Eropa terhadap Arkan Kakak tentu bukan tanpa alasan. FC Nordsjælland bukanlah klub sembarangan di Liga Denmark. Tim berjuluk Tigrene ini pernah menjuarai Liga Denmark musim 2011-2012 dan juga mengoleksi 2 gelar Piala Denmark. Rekor mengesankan Arkan Kakak. Putra dari Purwanto Suwondo ini memang sudah mencatatkan sejarah sejak awal kariernya. Beberapa rekor yang telah ia pecahkan antara lain pemain termuda yang tampil di era Liga 1. Pencetak gol termuda di Liga 1. Salah satu debutan termuda di Timnas Indonesia Senior. Debutnya bersama Timnas Indonesia Senior terjadi di ajang AFF edisi 2024 menegaskan bahwa dirinya adalah aset berharga bagi sepak bola Indonesia. Jika benar FC Nordsjælland serius merekrutnya, maka ini bisa menjadi batu loncatan besar bagi Arkan Kakak untuk mengembangkan kariernya di Eropa. Namun keputusan akhir tentu ada di tangan sang pemain dan pihak klub. Bagaimana menurut kalian? Apakah Arkan Kakak sudah siap bermain di Eropa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Benarkah Kurniawan Dwi Yulianto jadi asisten pelatih Timnas Indonesia? Ini jawaban mengejutkan dari sang legenda. Rumor panas beredar bahwa Kurniawan Dwi Yulianto akan bergabung dengan Patrick Kluivert sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia. Namun setelah kembali ke Indonesia, Kurniawan memberi klarifikasi mengejutkan yang membuat banyak pihak bertanya-tanya. Apakah ada alasan tersembunyi di balik semua spekulasi ini? Temukan jawabannya di artikel ini. Rumor panas kembali mengguncang sepak bola Indonesia. Nama Kurniawan Dwi Yulianto disebut-sebut sebagai salah satu kandidat asisten pelatih lokal yang akan mendampingi Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Namun benarkah legenda Timnas Indonesia ini pulang ke tanah air untuk mengikuti seleksi? Saat ini 2 slot asisten pelatih lokal Timnas Indonesia di bawah komando Kluivert masih kosong. Nama Kurniawan yang kini menjabat sebagai staf kepelatihan di Como, klub Serie B Italia, santer diberitakan sebagai salah satu kandidat kuat. Setelah kembali ke Indonesia, Kurniawan akhirnya angkat bicara mengenai rumor tersebut dalam wawancara dengan bolasport.com. "Saya pulang karena ada urusan di sini," ujar Kurniawan kepada Bola Sport. Oh, bukan untuk jadi asisten pelatih Timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert. Tidak ada komunikasi untuk hal tersebut. Pernyataan ini cukup mengejutkan mengingat banyak spekulasi yang beredar bahwa Kurniawan akan segera bergabung dengan tim kepelatihan Patrick Kluivert. Kurniawan bukanlah sosok asing di dunia sepak bola Indonesia. Sebagai pemain, ia merupakan salah satu legenda Timnas Indonesia dengan torehan 33 gol dari 59 caps antara tahun 1995 hingga 2005. Setelah gantung sepatu, ia melanjutkan karier sebagai pelatih dan sempat menjabat sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia 2018. Asisten pelatih Timnas U23 Indonesia 2019. Pelatih Sabah FC, klub Malaysia. Pengalamannya yang kaya inilah yang membuatnya dianggap layak menjadi salah satu asisten pelatih Timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert. Sementara itu, 2 slot asisten pelatih lokal masih dalam tahap seleksi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa ada 10 kandidat yang akan disaring menjadi 2 orang untuk bergabung dalam staf kepelatihan Timnas Indonesia. Setelah 10, nanti Coach Patrick dengan timnya pasti akan menseleksi yang cocok dengan pemikiran dan juga job desk serta kemampuan yang diperlukan untuk tim nasional, ujar Erick Thohir. Karena kemarin kan saya sampaikan di tim juga, Patrick nanti ada nambah juga 1 asisten lagi dari Belanda, yang sekarang saya sedang pelajari CV-nya.
Ini salah satunya asisten ini juga untuk sinkronisasi yang U17, U20, dan U23 tadi. Dengan pengalaman dan prestasinya, Kurniawan memang menjadi kandidat yang layak untuk mendampingi Patrick Kluivert. Namun dengan pernyataannya yang menegaskan belum ada komunikasi dengan PSSI, apakah ada kandidat lain yang lebih berpeluang? Bagaimana menurut kalian? Siapa yang paling pantas menjadi asisten pelatih lokal Timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dari Oxford ke Garuda, Olero mengungkap alasan mengapa ia tak sabar bela Timnas Indonesia. Perjalanan luar biasa Olero baru saja dimulai. Setelah debut di Oxford United, kini ia fokus untuk mengenakan jersey Timnas Indonesia. Dengan semangat yang membara dan kisah pribadi yang mengharukan, bagaimana sang pemain ini bisa menjadi pahlawan Garuda dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026? Simak cerita inspiratifnya. Kabar menggembirakan datang dari Inggris. Olero calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia mengungkapkan rasa tak sabarnya untuk mengenakan seragam merah putih dengan lambang Garuda di dada. Dalam wawancara dengan media Inggris Oxford Mail, pemain berusia 24 tahun ini berbicara tentang keinginannya menjadi bagian dari ambisi besar Timnas Indonesia. Saat ini Olero bermain untuk Oxford United, klub yang berlaga di Championship kasta kedua Liga Inggris. Ia baru saja bergabung pada 5 Januari 2025 setelah sebelumnya membela klub Eredivisie FC Utrecht. Debutnya bersama Oxford United terjadi pada 25 Januari 2025 saat menghadapi Stoke City dalam laga yang berakhir imbang 0-0. Dalam pertandingan tersebut, Romani masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-79 menggantikan Will Vaux. Namun, yang paling menarik adalah perjalanannya menuju Timnas Indonesia. Olero memiliki darah keturunan Indonesia dari sang nenek. Pada November 2024, ia sempat mengunjungi Indonesia dan merasakan langsung atmosfer sepak bola yang luar biasa di tanah air. Kini, ia tidak ragu untuk membela skuad Garuda. Itu sungguh mengasyikkan, kata Olero kepada Oxford Mail. Begitu pula dengan Oxford, mereka punya begitu banyak rencana dan ambisi, dan sangat menyenangkan menjadi bagian darinya. Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan bahwa membela Indonesia adalah suatu kehormatan besar dan cara untuk menghormati neneknya yang telah meninggal. Saya tidak sabar untuk bermain bagi negara sebesar itu. Nenek saya lahir di sana. Ia sudah meninggal, tetapi itu masih sesuatu yang dapat saya berikan kepadanya. Saya tidak sabar, ujarnya. Tidak hanya itu, Romani juga terpukau dengan atmosfer sepak bola di Indonesia. Ia bahkan pernah bermain bola dengan anak-anak di lapangan kecil di Jakarta. Menjadi pemain internasional adalah kehormatan besar, khususnya bagi Indonesia. Negara ini begitu besar dan sepak bola begitu besar di sana. Tempat ini begitu hidup. Saya pernah ke sana dan melihat banyak hal dan itu luar biasa. Saya menonton pertandingan dan saya tidak sabar untuk berada di lapangan. Dengan semangat dan ambisi besarnya, apakah Olero akan menjadi tambahan berharga bagi Timnas Indonesia? Apakah ia bisa membantu Garuda terbang lebih tinggi dan meraih tiket ke Piala Dunia 2026? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar.